Baik, selamat sore saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kita akan memulai kelas soteriologi kita, dan sudah ada yang menyapa kita, yaitu saudari Buah Wadu di Jakarta. Selamat sore juga. Kita akan memulai kelas soteriologi kita, dan ini kelas kita yang kedua dari pelajaran soteriologi. Baik, sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita mohon pimpinan Tuhan agar Tuhan menolong kita dalam kelas kita ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, kami mohon penerangan yang daripada Engkau, sehingga di dalam kami mempelajari kebenaran firman-Mu, kami diberikan penerangan, Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang kami pelajari, dan lewat itu semua iman kami bertumbuh, dan lewat itu semua kami makin mengenal akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Menolong hamba yang menyampaikan dan juga menolong saudara-saudara yang menyaksikan. Ini doa harapan kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kita akan belajar mengenai soteriologi. Apa itu soteriologi? Soteriologi adalah belajar tentang doktrin atau pengajaran keselamatan. Jadi kita belajar pengajaran keselamatan soteriologi. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, untuk melandasi kelas kita akan lihat ayat Alkitab masing-masing di rumah. Kalau sudah ada pegangan ayat Alkitab, silahkan buka ayat Alkitab di dalam kitab Amsal 14 ayat yang ke-12. Coba kita buka Alkitab kita. Amsal 14 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Bahasa Ibraninya, yes derek yasar lipnei is wa aharita, ya, darbi, ya, mawet, ya, darbi mawet, ini bahasa Ibraninya, ya, darbi mawet, ya. Jadi kita lihat di sini, ya, yes derek yasar. Jadi yes derek yasar, ya, yasar dalam bahasa Ibrani, kalau di sini diterjemahkan ada jalan disangka. Jadi disangka, tapi dalam bahasa Ibraninya yasar itu sepertinya benar. Jadi ada jalan yang sepertinya benar, ya, tetapi ujungnya menuju maut, ya. Jadi kita lihat di sini, ya, kalau di sini maut dalam bahasa Ibraninya, ya, mafet, ya, mafet bahasa Ibraninya, mafet itu mati. Jadi mafet, mati, ujungnya menuju kematian. Nah, jadi ada jalan sepertinya benar, ya, ada jalan sepertinya benar, ya, tetapi ujungnya
mafet, ujungnya menuju kematian, ujungnya kematian. Nah, jadi sore hari ini kita belajar tentang soteriologi, keselamatan. Nah, di dalam tiap-tiap kehidupan kita, masing-masing manusia merindukan apa yang disebut dengan keselamatan. Kita rindu akan keselamatan, dan kita juga rindu keselamatan yang kita rindukan juga dirindukan oleh orang lain. Dan kita juga merindukan orang lain ada di dalam keselamatan. Nah, kalau pepatah dunia katakan banyak jalan menuju Roma, ya banyak jalan menuju Roma, tetapi dalam Amsal ini dikatakan ya ada jalan sepertinya benar, tetapi ujungnya kematian. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa banyak orang punya prasangka, ya menyangka keselamatan. Jadi dia sangka dia selamat. Dia sangka ya sepertinya benar apa yang dia imani. Nah, tapi kan belum diuji, sepertinya benar. Ada jalan ya yang disangka, ada jalan yang sepertinya benar, tetapi ujungnya menuju kematian. Nah, jalan yang sepertinya benar, ini jalan ya kalau kita hubungkan dengan pelajaran soteriologi kita, ini jalan keselamatan. Jadi ada jalan keselamatan yang sepertinya benar, tetapi ujungnya menuju kematian. Nah, dalam kekristenan juga banyak orang berpikir demikian, ya. Banyak orang berpikir, oh sepertinya ini benar, ya, sepertinya. Nah, kita belajar bahwa yang lalu kita sudah belajar bahwa iman kita ya terbentuk atas 3 komposisi, yaitu dibentuk oleh pengetahuan, kemudian perasaan, dan juga tindakan. Jadi iman kita dibentuk komposisinya itu pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Makanya ketika kita mendengarkan informasi-informasi, itu mempengaruhi tindakan kita. Waktu kita suka mendengarkan informasi-informasi yang negatif, maka perilaku hidup kita seperti orang-orang yang negatif. Tetapi kalau kita menerima informasi-informasi yang positif, itu membangun hidup kita ke arah yang positif. Nah, ini informasi mempengaruhi kita karena iman kita ya terbentuk dari pengetahuan, perasaan, dan kehendak. Nah, itu sebabnya ya ada baiknya kita mendengarkan informasi-informasi yang positif, informasi-informasi yang membangun. Informasi yang tidak membangun merusak kita, bukan merusak orang lain, merusak diri kita, merusak tindakan kita, merusak perilaku kita. Ya, jadi ini yang harus kita ini. Nah, oleh sebab itu iman kita ketika kita mendapatkan informasi-informasi mengenai keselamatan dari informasi yang salah, tentu itu mempengaruhi praktek atau tindakan keimanan kita. Ya, tindakan keimanan kita. Nah, Amsal di sini katakan ya yes derek yasar lipnei is waka arita ya derbi mawet, ya derbi mawet. Ya, jadi di sini ada yang berpikir ya derek itu jalan, yasar sepertinya benar, ya ada yang berpikir ya jalan sepertinya benar, lipnei is, ya, lipnei kelihatan wajah, nei itu wajah. Jadi ya kelihatan manusia. Ya kelihatan manusia itu lurus. Tetapi ya ujungnya menuju maut, jalannya menuju kematian. Ya, big mawet, jalannya menuju kematian. Nah, ini ya, jadi tetapi menuju kematian. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nah, di dalam keselamatan juga begitu. Banyak orang yang punya pikiran yatsar, ya sepertinya benar. Nah, seperti saya berikan satu contoh ya dalam kehidupan kita, keyakinan kita mendengar informasi bahwa kalau mau selamat, dasar keselamatan harus rajin-rajin berbuat baik, ya rajin-rajin berbuat baik. Ya, Francis Gunawan Butley, ya pastor, good afternoon sir, praise God, watching from Gigot City, Misamis Oriental. To God be the glory. Amen. Oh, thank you.
Yeah, thank you for watching from Filipina. Okay, I hope you understand. I preach with Indonesian language. Nah, yatsar sepertinya benar. Apa yang sepertinya benar yang berhubungan dengan jalan keselamatan? Nah, misalnya kita menerima informasi bahwa kalau mau selamat, kalau mau masuk surga, ya harus rajin-rajin berbuat baik. Atau ada yang kita tanyakan, apakah saudara yakin mati masuk surga? Jawabannya, ya tergantung perbuatan kita. Kalau kita rajin berbuat baik, maka kita pasti masuk surga. Nah, ini kalau kita lihat dari kacamata Alkitab, ini sepertinya benar. Ya, sepertinya benar. Mengapa sepertinya benar? Karena perbuatan baik itu sesuatu hal yang positif. Ya, suatu hal yang positif, dan kalau semua orang di dunia ini berbuat baik, maka negara ini tidak akan ada ya kekacauan. Negara tidak dibutuhkan penjara kalau semua orang berbuat baik. Tapi faktanya, ya hari ini kita bisa melihat, walaupun dunia menekan tentang perbuatan baik, walaupun seluruh ya, keyakinan ya menekankan umatnya untuk berbuat baik, tapi dalam realita dan fakta hari ini kita lihat lebih banyak cenderung kita mendengarkan informasi-informasi di televisi, justru informasi-informasi ya yang memberikan informasi negatif. Ya misalnya ada kalau di ibu-ibu tuh kalau nonton ya mengenai kawin cerai, kalau nonton sinetron tuh mengenai selingkuh, mengenai perebutan harta, ya. Nonton berita mengenai peperangan, nonton berita mengenai politik, saling menyerang, saling mendiskreditkan. Ya jadi kalau kita lihat keadaannya, walaupun perbuatan baik itu ditekan di mana-mana, baik itu dalam aspek sosial, baik itu dalam aspek religi, namun kenyataannya hari ini kita lihat banyak ya tindakan-tindakan yang tidak baik. Nah, jadi kalau kita mendasarkan keselamatan kita kepada rajin berbuat baik, nah ini yang Amsal katakan yatsar, ya disangka sepertinya benar. Sepertinya benar. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau beritahu bahwa Alkitab katakan tidak ada orang yang baik. Tidak ada orang yang baik. Nah, coba kita lihat apa yang dikatakan Alkitab ya, dalam Roma. Ya, apa kabar Thomas? Ya, Thomas Jemaat Agape Kupang yang hari ini di Jakarta. Semoga nonton ini dan kita berdoa semakin bertumbuh dalam kebenaran. Ya, Roma 3 ayat 12 bilang begini. Semua orang telah menyeleweng. Nah, di Alkitab ini jelas, semua orang telah menyeleweng. Semua. Makanya karena semua telah menyeleweng, penekanan terhadap aspek perbuatan baik, baik itu dari aspek sosial maupun dari aspek religi, itu ditekankan, tetapi tetap banyak penyelewengan. Mengapa itu terjadi? Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi Alkitab katakan tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Nah, apa maksudnya tidak ada seorang pun yang berbuat baik? Dalam realita hidup kita, dalam kehidupan masyarakat, kita pasti menemukan ada orang yang baik, ya suka menolong, suka membantu. Tapi apa yang dimaksud Alkitab di sini? Ya, Alkitab katakan tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab ini menyatakan bahwa kalau kita hanya melihat dari aspek yang kelihatan, eksternal, orang berbuat baik, tapi Alkitab melihat dari sampai ke dalam titik yang paling dalam, dari dalam hati. Dari dalam hati, ya Alkitab melihat hati manusia yang sudah tercemar oleh dosa, tidak ada satu manusia pun yang berbuat baik di hadapan Allah. Rata-rata orang berbuat baik itu pada umumnya untuk pamrih. Jarang kita lihat orang berbuat baik itu tanpa pamrih. Ada tujuan-tujuan. Bahkan dalam kehidupan beriman pun, orang berbuat baik ya untuk pamrih. Oh, saya berupaya ini supaya masuk surga, dapat upah dan segala macam. Nah, inilah manusia. Ini manusia. Nah, saudara yang saya kasih dan Tuhan, Amsal katakan sepertinya benar. Ada jalan yang sepertinya benar, ya, tetap sepertinya benar di hadapan manusia, ya, tapi ujungnya menuju kematian. Ya, nah ujungnya menuju kematian ini, ya ini seperti yang ini. Jadi kalau orang berpikir
dia akan masuk surga dengan dia rajin berbuat baik, maka ini salah, ini keliru. Mengapa dia sendiri bisa menilai hatinya? Karena menjadi orang baik ini kadang-kadang situasional, kondisional. Ya, kalau seseorang baik dengan kita baik juga. Ya, kadang kita berbuat baik dengan orang, tapi ketika orang itu menyakiti kita, wah, kita juga reaksinya timbul. Ya, reaksinya timbul. Nah, ini jadi situasional. Jadi perbuatan baik yang ada dalam diri manusia ini tidak kontinu. Ya, bukan sesuatu yang linier, tapi sesuatu yang sifatnya punctiliar. Jadi sewaktu-waktu. Sewaktu bisa baik, sewaktu tidak bisa baik. Nah, kita lihat dari situasional, kondisional. Nah, ini keadaan manusia. Jadi kalau kita mendasarkan jalan kita untuk ke sorga, ya jalan kita untuk diselamatkan dengan perbuatan baik, berarti ini kita sudah, ya kita menyangka sepertinya benar. Tapi ini jalan ini yang membawa manusia kepada kematian. Ya, kematian. Nah, mengapa? Ya tadi sudah dikatakan bahwa hati manusia ini, semua yang lahir dari Adam, hatinya itu sudah terkena virus dosa. Nah, ya secara posisi sudah berdosa. Makanya kalau kita lihat anak-anak yang lahir, ya banyak ditekankan dalam hidupnya itu untuk rajin berbuat baik, jadi anak yang baik. Karena yang namanya kejahatan itu tidak perlu diajar. Kejahatan itu sesuatu yang timbul dari diri manusia, sesuatu yang sudah ada di dalam darah dan daging manusia. Nah itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi kalau untuk sampai ke sorga, maka itu tidak mungkin. Ya, dan mustahil. Nah ini, jadi yang pertama di sini. Ya, ada jalan sepertinya benar. Tetapi, ya ujungnya menuju mati. Nah ini harus diperhatikan baik-baik. Jadi kita beriman ini jangan kita menyangka. Jangan seperti, ditanya, yakin mati masuk surga? Sepertinya ya saya masuk surga. Kenapa? Karena saya orang baik. Saya rajin berbuat baik. Saya rajin menyumbang. Saya rajin ke panti asuhan. Nah itu ya. Nah itu seperti seorang muda yang datang kepada Tuhan Yesus. Satu waktu seorang muda datang kepada Tuhan Yesus. Guru, saya ingin ikut engkau. Saya sudah melakukan semua hukum. Lalu Tuhan Yesus bilang, kalau begitu sekarang kamu jual semua hartamu dan ikut aku. Berat hati dan pulang. Jadi ini orang muda sebenarnya mau menyombongkan diri, mau pamer depan Tuhan, bahwa dia sudah sempurna melakukan semua. Tapi Tuhan tahu hatinya. Hatinya masih berpaut kepada hal-hal dunia. Maka Tuhan minta dia, yuk kalau gitu jual semua dan ikut saya. Dan dia pulang dan tidak kembali ikut Tuhan. Nah itu ya. Jadi kalau kita dasarkan ke perbuatan baik tidak bisa. Nah kemudian ada lagi. Kalau mau masuk surga itu kita harus ya rajin ibadah, dan rajin melakukan ya semua kegiatan ritual-ritual kerohanian. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya ritual-ritual kerohanian. Nah, manusia yang sudah berdosa, dia rajin ibadah, kemudian rajin melakukan ritual-ritual keagamaan, kalau tanpa membersihkan dosanya lebih dulu, maka itu seperti kita makan di piring yang kotor. Jadi piringnya belum dicuci kita makan lagi. Ya, jadi virus dari makanan yang lalu masih ada di piring, ya makanan yang sudah basi di piring kita makan lagi, jadi rusak. Nah, itu seperti kalau di Yesaya itu gambarkan, Yesaya 64, coba kita lihat ya dalam kitab Yesaya 64. Kita bisa lihat, kita 1 jam ya, 1 jam ini singkat sekali. Nah, jadi kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Ini tinggal 40 menit lagi. Ya, Yesaya 64, ayat yang ke-6. Yesaya 64 ayat 6. Di situ bilang, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi segala kesalehan kami bagaikan kain kotor. Jadi bagaimana kain yang kotor bisa membersihkan lantai. Misalnya kita mau bersihkan lantai yang kotor pakai kain kotor. Jadinya seperti apa? Jadinya ya justru
ya lantai itu makin kotor. Membersihkan lantai tentu pakai kain yang bersih, kain pel yang bersih. Baru bersihkan lantai, bersih. Tapi kalau bersihkan lantai tidak pakai kain pel yang bersih, oh jelas kain lantainya bukan jadi bersih, lantainya jadi kotor. Nah, itu gambaran. Ya ketika kita berhasrat untuk menyelesaikan dosa kita, oh dengan kesalehan kita, dengan kerajinan kita beribadah dan segala macam, ritual-ritual kerohanian, tanpa kita lebih dulu membereskan dosa kita, maka itu seperti kain kotor. Bukan dia makin bersih, tapi dia akan makin kotor. Ya, dia akan makin kotor. Nah, ya, maksudnya bagaimana? Ya, dalam kehidupan realnya, kalau orang yang tidak bertobat, semakin dia rajin mengikuti ritual-ritual kerohanian, kehidupan yang tidak bertobat, ini justru menjadi batu sandungan bagi yang lain. Jadi dia menjadi satu cermin, ya, cerminan, satu keyakinan, ya, yang merusak keyakinan tersebut. Karena dia kain kotor. Dia kain kotor yang makin giat, tapi dosanya belum dibereskan. Sehingga dia, ya, semua tindakan-tindakan yang dilakukan tidak mencerminkan, ya, satu kehidupan orang yang beriman. Nah, di dalam Roma, tadi Yesaya bilang kain kotor. Jadi ingat baik-baik ya, terutama untuk ibu-ibu, anak-anak gadis. Ya kalau ngepel lantai ya jangan pakai kain kotor. Ya, kain yang sudah kotor dimasukin di air, dibersihkan, baru pel lagi. Nah, itu baru bersih, itu benar. Ya kalau tanya ibu-ibu lebih mengerti itu. Ya ini gampang sebenarnya memahami. Nah, Roma pasal 10. Ya, Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Coba kita lihat. Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3. Nah, inilah. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Ya, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Coba lihat Roma 10 ayat 2 bilang, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Nah, giat ini apa? Ya tadi itu. Ya, rajin gereja, rajin jadi pelayan di gereja, majelis dan segala macam. Nah, tetapi kalau dosanya belum dibereskan, belum diselamatkan, itu seperti kain kotor. Bukannya makin membersihkan, tetapi itu mengotori. Ya, itu mengotori. Nah, ya, jadi kita lihat di sini, kita perhatikan, ya sepertinya benar, padahal tidak benar. Nah, ini ujungnya menuju maut. Kalau hari ini orang berharap, oh dia mau masuk surga karena dia rajin, dia seorang majelis, dia berpikir dia masuk surga, atau dia seorang ya rohaniawan lalu dia berpikir dia masuk surga, wah, belum tentu. Kalau dasarnya itu pasti tidak masuk. Karena yang pertama itu harus membereskan dosa. Nah, dosa tidak bisa dibereskan dengan kesalehan manusia. Karena kalau dosa mau dibereskan dengan kesalehan manusia, kerajinan ibadah manusia dan segala macam, itu seperti kain kotor. Ya, kesalehan manusia dan kerajinan manusia itu, ya, itu seumpama kain kotor. Jadi kain kotor ini yang dipakai untuk membereskan dosa, membersihkan dosa, justru bukan tambah bersih, tapi tambah kotor. Ya, makanya Rasul Paulus bilang di ayat yang ketiga, karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, mereka mendirikan kebenaran sendiri. Artinya muncul kebenaran-kebenaran yang tidak bersumber dari Allah pencipta alam semesta. Masing-masing ya dengan akal budi membuat kesimpulan liar mengenai jalan keselamatan. Nah, ini tentu menuju maut. Ya, menuju maut. Nah, tadi sepertinya benar. Jadi kalau berpikir bereskan dosa, masuk surga dengan berbuat baik, sepertinya benar, tapi mati. Yang kedua, masuk surga dengan kesalehan, ya kerajinan ibadah dan segala macam, ini sepertinya benar, tapi mati juga. Karena segala kesalehan, ya kesalehan, kerajinan ibadah dan segala macam, itu semua bagaikan kain kotor. Jadi kain kotor tidak mungkin dapat membersihkan lantai. Lantai saja tidak mungkin bisa bersih. Apalagi dosa kita, tidak bisa. Ya, ini Alkitab sudah katakan dengan tegas. Nah, kemudian ada lagi. Masuk surga, oh saya ditanya, yakin mati masuk surga? Yakin, mengapa? Saya sudah dibaptis. Ada yang berpikir begitu, oh karena saya sudah dibaptis, saya pasti masuk surga. Nah, ini juga, ini sepertinya benar. Ya sepertinya benar, oh saya sudah baptis loh, saya orang Kristen loh.
Saya dibaptis selam loh, baptis orang percaya loh. Saya baptis nih sudah dewasa loh. Baptis dewasa, baptis selam lagi. Saya sudah pasti masuk surga. Oh, belum tentu. Ya karena baptis tidak bisa menyucikan dosa. Baptis tidak bisa menyucikan dosa. Ya, kita bisa lihat di Alkitab ada satu orang yang dibaptis, tetapi akhirnya Tuhan Yesus bilang ini orang masuk neraka. Nah, bisa kita lihat di sini di dalam Matius 26. Coba kita lihat. Matius pasal 26 ayat yang ke-24. Matius 26 ayat 24, kita lihat. Kalau ada pertanyaan boleh. Ya, Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Celaka. Siapa itu? Yudas. Yudas ini rasul. Seorang rasul tentu sudah dibaptis. Ya, karena syarat menjadi rasul itu dibaptis. Salah satu syaratnya dibaptis. Nah, seperti yang contohnya ada pernyataan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 21-22. Ini syarat jadi rasul. Ya, jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Ini pemilihan rasul pengganti Yudas Iskariot. Jadi salah satu syaratnya dibaptis. Ya. Tentu Yudas Iskariot sudah dibaptis, tapi Yudas Iskariot masuk neraka. Ya, jadi ini ya Alkitab katakan ada jalan, ya ada jalan sepertinya ya benar, ada jalan sepertinya benar di hadapan manusia, ya, tetapi ujungnya menuju ke